Pemirsa, pelaku anak pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan saat ini dipindahkan ke lembaga penitipan anak. Pelaku pun sempat menitipkan salam dan permohonan maafnya melalui penyidik yang untuk sang ibu yang hingga kini masih terbaring di rumah sakit. MAS, anak yang menjadi pelaku pembunuhan ayah dan nenek serta penikaman sang ibu telah dipindah ke sebuah lembaga penitipan anak oleh penyidik agar tetap bisa mendapat pendidikan dengan pengawalan dari kepolisian dan juga keluarga. Di sela-sela pemeriksaan, MAS juga sempat mengirimkan salam dan permohonan maafnya kepada sang ibu yang hingga saat ini masih mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Ya, kita kemarin bertemu dengan Budi dari anak tersebut, ya jadi berkomunikasi karena memang anak yang berkonflik dengan hukum ini menitip salam buat ibunya dan permohonan maaf untuk ibunya, itu sudah kita sampaikan. Sementara itu, kondisi sang ibu juga belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam proses pemulihan. Hingga saat ini, penyidik kepolisian juga masih mencari saksi-saksi lain untuk membuka tabir dan motif dari aksi sadis remaja 14 tahun itu. Untuk pengakuan anak pada saat tersebut dia malam mendapatkan bisikan, dia tidak bisa tidur, tiba-tiba dia harus melakukan hal tersebut. Bisikannya? Iya, mendapatkan bisikan yang berawal dia terlalu banyak pikiran. Kenapa? Dia bilang beban pikiran karena dia sering dicurhati oleh ibunya tentang dicurhati oleh ibu ya masalah keluarga, tapi tidak masalah yang berat, yang ringan. Apa bukan karena terlalu disuruh belajar, bukan? Ada, dia anak yang rajin, dia suruh belajar. Memang kalau kita lihat di TKP saat itu kondisi rumah ya, kalau kita lihat kondisi rumahnya sih sangat menengah lah ya, ke atas Ada satu TV, tapi si anak untuk bermain HP itu dibatasi. Kami sudah cek juga isi handphonenya itu tidak ada aplikasi permainan yang mengarah ke hal-hal yang aneh atau kekerasan. Di rumah pun kita nemukan bahwa kalau anak itu mengisi waktu luangnya, anak AP ini hanya dengan menggambar, kemudian menonton YouTube ada, kemudian komunikasi dengan teman-temannya masih lancar dan sangat normal. Novita Tandri, psikolog yang terlibat dalam proses asesmen terhadap pelaku menceritakan, MAS tidak memiliki riwayat sebagai pelaku atau korban perundungan. Untuk itu, belum bisa dipastikan apakah pelaku mengidap gangguan psikologis. Halusinasi bisa terjadi. Sering tidur di kelas, itu yang saya dapatkan. Sering tidur di kelas, kenapa? Disuruh belajar sama orang tuanya? Mungkin kalau buat saya melihat bahwa anak ini kan cerdas di matematika, di fisika, dan bahasa Inggris, yang suka sekali membantu teman-temannya. Dan juga ada les coding. Ini sekali lagi dari info teman-temannya, bukan dari hasil penyidikan polisi. 4 orang ini secara aktif menghubungi saya. Les coding sampai malam. Dan itu disuruh orang tua? Disuruh orang tua pasti, dibayar oleh orang tua pasti, tetapi anaknya memang cerdas, Bang. Jadi saya melihat indikasi bahwa dia juga menikmati les coding itu. Karena memang anaknya cerdas, bukan anak yang jadi tidak sampai bisa. hari ini belum tahu apakah karena perilaku orang tua yang terlalu demanding, apakah karena gangguan kejiwaan, belum tahu semuanya? Belum tahu, Bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.